swasembada pangan, khususnya swasembada beras di tahun 2025. Pemerintah Indonesia kembali menjadi perhatian publik usai mengumumkan pembukaan alokasi impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Kalau Indonesia sudah swasembada pangan, kenapa masih ada impor beras? Pertanyaan ini sempat ramai diperbincangkan setelah pemerintah mengklaim Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 2025. Namun, pada tahun 2026, pemerintah juga menyetujui impor 1.000 ton beras khusus dan 580 ekor ayam dari Amerika Serikat sebagai bagian dari perjanjian perdagangan. Lalu, apakah swasembada benar-benar sudah terwujud? Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang melimpah. Bahkan pada tahun 2024, pemerintah terus mendorong berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dirancang untuk membantu petani memperoleh akses modal, memperbaiki distribusi hasil panen, serta memperluas pemasaran produk pertanian agar kesejahteraan petani meningkat. Namun di sisi lain, masih adanya impor pangan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi makna swasembada. Walaupun pemerintah menjelaskan bahwa impor tersebut hanya untuk kebutuhan khusus dan jumlahnya sangat kecil dibandingkan produksi nasional, kondisi ini tetap memunculkan berbagai pandangan di masyarakat. Swasembada pangan seharusnya tidak hanya dilihat dari meningkatnya produksi atau berkurangnya impor. Yang lebih penting adalah apakah petani sudah benar-benar sejahtera dan apakah sistem pertanian kita sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Koperasi Desa Merah Putih juga dilihat memiliki potensi yang besar untuk mendukung swasembada pangan. Namun, keberhasilan bergantung pada pelaksanaan yang transparan, tepat sasaran, dan mampu bersinergi dengan UMKM yang sudah berkembang di desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan hanya persoalan mampu meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan konsisten. Ketika impor masih dilakukan, meskipun dalam jumlah terbatas dan untuk kebutuhan khusus, hal ini tetap memunculkan ruang diskusi mengenai sejauh mana makna-makna swasembada benar-benar telah tercapai. Pada akhirnya, swasembada pangan bukan hanya tentang mampu memproduksi lebih banyak, tetapi juga tentang membangun sistem pangan yang kuat, adil, dan berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, apakah swasembada pangan cukup diukur dari angka produksi, atau juga harus dilihat dari kesejahteraan petani dan konsistensi kebijakan pemerintah? Karena pada akhirnya, keberhasilan swasembada bukan hanya untuk menjadi kebanggaan negara, tetapi juga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.